Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini spesial banget karena hari ini Kak Melpus bakal bahas tuntas tentang beasiswa Fast Track S2 S3 Unpad atau BUPP. Kita bakal bahas gimana cara daftarnya, apa persiapannya, gimana cara cari promotor, apa itu promotor, kriteria penilaiannya gimana. Ya pokoknya semuanya lah ya. Makanya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Mungkin ada orang yang membutuhkan video ini ketika mau daftar beasiswa Fast Track. Aku adalah Melpus, mahasiswa S3 di umur 24 tahun, dan aku adalah awardee beasiswa Fast Track S2 S3 Unpad. Kita bakal bahas tuntas semuanya. Mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang belum aku sempat jawab, dan di video ini aku bakal jawab ya teman-teman. Oke, yang pertama dan yang paling utama adalah memahami persyaratan dan juga daftar. Ya gimana mau lulus kalau kita nggak daftar ya nggak? Untuk cara daftarnya, kita klik di website ini. Persyaratan umum ini kita bakal bahas satu-satu ya teman-teman. Umur, pastikan lagi umur kalian tidak lebih dari 30 tahun. Tapi kalau misalnya umur kalian 30 tahun, belum 31 masih bisa daftar. PTS dan juga PTN itu bisa daftar. Yang terpenting adalah apakah universitas kalian itu terakreditasi dari BAN PT. Nih, kalian bisa cek di website ini ya teman-teman. Dan jangan lupa perhatikan sertifikat TPA, sertifikat bahasa Inggris kayak TOEFL atau IELTS. Minimal banget skornya itu untuk TPA 525 dan TOEFL 525 dan IELTS itu 6 untuk overall band. Dan di beasiswa ini kita bakal menyiapkan dua surat rekomendasi. Yang pertama itu surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1 dan yang kedua adalah surat rekomendasi dari guru besar di S1 kita. Dan setelah itu kita bakal mengisi surat pernyataan teman-teman. Nah, di sini ada dua jenis surat pernyataan ya. Yang pertama adalah surat pernyataan untuk menyelesaikan studi selama 4 tahun, tentu saja dengan target dan juga aturan yang berlaku. Yang kedua adalah surat pernyataan untuk menerima apakah akan melanjutkan program Fast Track ini tanpa beasiswa. Nanti ada pilihannya tuh sanggup atau tidak sanggup. Ini isi aja sesuai sama kondisi kalian. Kalau misalnya kalian sanggup tanpa beasiswa ya tulis sanggup. Tapi kalau misalnya kalian nggak sanggup ya tulis aja nggak sanggup. Dan jangan lupa buat esai. Esai di sini namanya statement of purpose dan poin-poin esai ada semua di website. Kalian bisa cek di website. Kedua adalah mengetahui promotor. Apa itu promotor? Promotor adalah dosen pembimbing S2, S3 kalian. Jadi kalian bakal dapat satu promotor sebagai ketua promotor yang nantinya akan membimbing atau menjadi dosen pembimbing pada saat magister sampai ke doktoral teman-teman. Promotor ini sudah ada semua di website beasiswa. Jadi kalian tinggal mencocokkan apakah bidang kajian kalian tuh cocok sama promotor. Kenapa? Karena emang beasiswa Fast Track ini bisa lintas jurusan teman-teman. Contohnya aku lintas jurusan. Bisa lintas jurusan asalkan bidang riset atau bidang kajian kita sama dengan promotor. Kok bisa aku dari MIPA ke FTIP? Ya bisa. Kenapa? Karena bidang kajian atau bidang riset aku sama promotor itu sama. Kak Mel, gimana sih cara mengetahui bidang kajian atau bidang riset kita? Yang pertama, lihat dari skripsi teman-teman. Topik skripsi kalian ataupun misalnya judul skripsi kalian, penelitian skripsi kalian itu masuk ke bidang kajian yang mana? Misalnya di biologi kan ada lagi tuh, ada biologi molekuler, ada mikroorganisme, ada juga genetika. Nah, itu adalah topik-topik riset kita. Itu juga bisa dijadikan bidang kajian atau bidang konsentrasi riset kalian. Yang kedua adalah pengalaman penelitian, misalnya penelitian lomba, penelitian di laboratorium, penelitian di riset-riset apapun. Nah, itu termasuk juga dalam bidang kajian. Jadi kalian bisa mengetahui hal tersebut dari riset, skripsi, ataupun dari pengalaman riset kalian ya teman-teman. Setelah mengetahui bidang kajian, kalian buka yang bagian promotor, lalu klik yang link ini. Nah, nanti keluar semua informasi tentang judul yang ditawarkan, ada juga abstraknya, ada juga jurusan S2, S3 kalian. Judul yang ditawarkan dan abstrak ini sebenarnya berguna buat apa sih? Yang pertama adalah untuk membuat proposal penelitian kalian nanti di magister maupun di doktoral. Yang kedua adalah untuk membuat proposal penelitian terdahulu dan mengirimkannya ke promotor. Salah satu tips dan trik dari beasiswa Fast Track adalah yang pertama, menghubungi promotor terlebih dahulu sebelum daftar beasiswa. Yang nggak wajib ya teman-teman, opsional. Jadi pada saat itu aku menyiapkan berkas-berkas kayak misalnya CV, transkrip, terus juga esai, statement of purpose tadi, dan juga proposal penelitian yang telah aku buat dari judul yang ditawarkan di website, dan aku kirimkan ke email promotor aku. Tujuannya buat apa sih? Yang pertama adalah aku belum mengenal promotor aku. Begitupun promotor juga belum mengenal aku. Siapa aku?
Yang kedua adalah aku juga belum ada interaksi sama sekali sama promotor aku. Juga belum ada kolaborasi riset dan lain-lain. Jadi ya kemungkinan kecil banget kalau misalnya aku mau daftar beasiswa Fast Track tapi promotor nggak mengenalin siapa aku. Makanya pada saat itu aku menyiapkan esai, proposal penelitian, CV dan juga transkrip nilai dan menulis subjek email seperti ini. Pengajuan sebagai calon mahasiswa di bawah bimbingan promotor dan memasukkan semua berkas-berkas tadi dan mengirim ke promotor. Setelah 2 minggu atau 3 minggu kemudian promotor aku membalas bahwa ternyata aku memenuhi kualifikasi dari berkas-berkas yang aku kirimkan tadi dan baru deh di bulan April aku daftar beasiswa Fast Track. Tapi ingat ya teman-teman, ini opsional, gak wajib. Jadi kalian mau ngirim ya gak apa-apa, kalian gak ngirim juga gak apa-apa. Tapi berdasarkan pengalaman aku ngirim proposal esai, CV, dan juga transkrip nilai. Pembukaan beasiswa Fast Track ini biasanya di bulan April dan pengumuman di bulan Agustus. Tapi kalian cek lagi secara berkala karena bisa jadi tanggalnya berubah-berubah ya teman-teman. Oh ya, setelah kalian menyiapkan semua berkas-berkas tadi, silahkan didaftarkan di website dan nanti kalau misalnya kalian lulus administrasi, kalian bakal diundang di grup untuk persiapan wawancara. Jadi ada jadwal wawancaranya setelah tes administrasi. Dan di wawancara ini kalian harus benar-benar belajar ya teman-teman. Belajar untuk public speakingnya. Belajar juga menjelaskan tentang diri kalian karena ya pertanyaan tentang diri kita dan juga tentang esai yang kita buat. Jadi bagaimana cara kita menjelaskan ke promotor kalau misalnya kita aja nggak tahu apa isi esai kita. Jadi kalian belajar lagi tentang public speaking, belajar tentang apa yang mau kalian jelaskan pada saat wawancara. Kalau aku waktu itu, aku benar-benar belajar banget. Bahkan pada saat wawancara aku buat PowerPoint atau PPT. Sebenarnya ini opsional, nggak ada kewajiban apa-apa. Cuman untuk membuat aku lebih mudah menjelaskan dan juga menjabarkan semua hal-hal yang udah aku lakukan, itu aku menggunakan PPT sebagai alat bantu teman-teman. Wawancaranya pakai bahasa Indonesia ya, tapi tergantung juga jurusannya. Tapi kalau aku pada saat itu pakai bahasa Indonesia. Tips dan juga trik untuk lulus beasiswa Fast Track S2, S3, U4. Yang pertama tadi ya teman-teman, kalau misalnya kalian memang belum ngerasa kenal sama promotor, pengen promotor kita tuh tahu lebih juga tentang kita juga ingin menunjukkan sisi bahwa kita udah research more, udah struggle, udah juga membuat proposal penelitian, itu bisa juga dikirimkan ke email. Jadi itu termasuk dalam salah satu tips dan trik. Yang kedua adalah benar-benar pilih promotor dari bidang kajian atau riset kalian ya. Jadi jangan asal pilih gitu, yang penting ya aku Fast Track aja. No, tapi tetap harus lihat bidang kajian dan riset. Yang ketiga adalah pahami poin kriteria penilaian. Jadi kalau misalnya kalian lihat di website itu tuh ada 3 poin. Ada 3 poin kriteria penilaian. Dan kalau dijabarkan itu ada 5 garis besar. Yang pertama adalah tentang kinerja atau track record program studi kita pada saat di S1. Bakal dilihat gimana sih dulu kamu pas di S1, atau prestasi di bidang akademik atau kanon akademik, pengalaman organisasi, banyak pengalaman riset dan lain-lain, itu bakal dilihat pada poin pertama. Dan yang kedua adalah tentang nilai bahasa Inggris dan juga nilai TPA. Bahasa Inggris ini benar-benar dilihat juga untuk kriteria penilaian beasiswa ini. Makanya kita harus belajar lagi yang keras biar skor TOEFL dan TPA kita cukup. Nanti untuk tips trik TPA dan juga TOEFL ataupun IELTS akan aku buat satu video tersendiri. Yang ketiga adalah tentang statement of purpose kalian atau esai dan juga tentang hasil dari wawancara. Jadi jangan fokus aja ke administrasi tapi fokus juga ya ke wawancara. Tips yang terakhir adalah berdoa dan yakin ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nggak yakin kita tuh bakal nggak semangat teman-teman buat daftar. Pasti banyak banget saingan kita, tapi kalau ini rezeki kamu pasti bakal datang ke kamu. Makanya kita harus berdoa dan berusaha. Poin terakhir adalah, Kak Mel, apa aja sih yang bakal aku dapetin setelah menjadi awardee dan apa yang harus aku jaga? Yang pertama adalah kita dapat 3 komponen beasiswa dari beasiswa Fast Track S2, S3, U4 ini. Yang pertama adalah UKT atau tuition fee. Itu full 4 tahun hanya 0 rupiah. Kita nggak bayar sama sekali teman-teman karena itu udah dibayarkan dari pihak beasiswa. Yang kedua adalah biaya riset tahunan. Jadi kita dapat sebesar ini untuk riset tahunan dan juga termasuk dalam biaya jurnal. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing kalau misalnya mau penelitian, mau submit jurnal, itu semuanya udah dibayarin. Ketiga adalah untuk biaya bulanan. Jadi untuk kalian anak-anak rantau tenang aja karena kita juga dapat biaya bulanan yang langsung ditransfer ke rekening mahasiswanya masing-masing. Dan itu setiap bulan ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Hal yang harus kita jaga adalah yang pertama tentu saja IPK. Karena minimal banget itu harus 3,5. Bakal ada juga kayak target publikasi, target lulus, target sidang yang nantinya kalian harus ikuti sesuai dengan target kalian bersama promotor. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ya teman-teman.
dan semoga bermanfaat. Bye-bye.